Perjuangannya sulit sekali. Perjuangannya sulit sekali. Karena gue tahu tunanetra itu jalan aja susah ya, apalagi ini dengan rintangan sampai ke puncak. Dan gue pun tadi sempat berpikir, ya Allah, gue dikelilingin sama orang-orang baik. Kali ini saya akan mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat. Namun yang membuatnya spesial bukan perjalanannya saja, tetapi saya bersama dengan tamu spesial yaitu Bang Despa. Nah, tuh sebut pegangan. Ke kiri lagi, ke kiri lagi. Mendaki gunung kan bukan hanya sekedar persiapan fisik, mental juga hadir. Nah, disinilah saya berpikir saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Di jantung Jawa Barat berdiri gagah mahkota raksasa. Gunung Ciremai, puncak tertinggi yang menyalakan nyali para petualang. Jalur panjang menanjak, hawa dingin menggigit, dan jalur terjal yang menguji siapapun. Pendakian terasa semakin berbeda dan istimewa. Saya melangkah bersama penyandang disabilitas netra yang melihat dunia dengan keberanian. Bang Despa, sudah siap berpetualang? Siap dong. Luar biasa. Despa Dendi Irawan menjadi kawan pendakian saya. Sosok penyandang disabilitas netra dengan tekad kuat dan berani. Di tengah keterbatasan, Despa tidak hanya pasrah dan menerima keadaan begitu saja. Saat usia 17 tahun, Despa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan fungsi penglihatannya rusak total. Seiring berjalannya waktu, Despa bangkit dan berdamai dengan diri. Ia kini berprofesi konselor dan motivator. Bahkan, Despa berhasil mendaki sejumlah gunung di Nusantara. Tiba di base camp jalur Linggasana, persiapan segera kami lakukan. Barang-barang dan peralatan yang dibutuhkan sudah tersimpan rapi di dalam tas yang kami gunakan. Selamat pagi. Pagi semuanya ya. Pagi. Terima kasih telah datang ke pos pendakian Linggasana. Sebelum melakukan Anda pendakian, kita booking online dulu. Udah booking belum, Pak? Sudah, Bapak. Ini Dalam pendakian, peserta memiliki kuota minimal 4 orang. Para calon pendaki harus mengisi biodata lengkap dan melakukan registrasi ulang di base camp pendakian yang dipilih. Berikutnya, pemeriksaan kesehatan. dengan adanya sistem pengecekan kesehatan ini bisa membuat kita merasa lebih percaya diri dan juga merasa cukup aman untuk naik karena kondisi sudah dipastikan prima. Pengecekan alat dan kelengkapan logistik tak luput dari perhatian. Biasanya para porter yang bertugas akan memastikan kesiapan para pendaki. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Taman Nasional Gunung Ciremai untuk menciptakan pendakian yang aman, tertib, nyaman, dan selamat. Kita sedang menuju ke pos 1. Belum ada setengah perjalanan. Medan yang kita lewati ini adalah tanah berbatu dan karena memang lagi musim hujan jadi lumayan licin, sempat kepleset beberapa kali. Kalau Bang Despa yang paling menantang sejauh ini trek yang seperti apa, Bang? Ya kayak tadi batu-batuan, terus undakan yang tinggi. Kalau apalagi kalau lutut ketemu dada tuh. Waduh. Itu buat saya juga susah banget. Iya. Tapi ini untung cuacanya masih cerah. Iya, Semoga sampai ke atas tetap terus cerah seperti ini. Bang Despa, ceritain dong apa sih kebahagiaannya kalau lagi mendaki? Apa yang dicari? Wah, luar biasa ya. Yang dimana saya di sini bisa cuaca yang sensitif di tubuh saya ini, wah dingin dan nikmat. Terus kayak aroma tanah ini
tanah yang kesiram air hujan, itu tuh membuat saya tuh bahagia. Aroma tanah ya kecium. Iya, kecium. Saya bahkan gak nyium loh. Wah, indah banget ini. Jadi dia merangsang hormon endorfin di otak kita. Bener, jadi happy ya bawaannya ya. Iya, benar. Wah, Tuh, luar biasa. kayak suara jangkrik, suara hewan-hewan yang saya dengar, burung. Wah, itu indah banget. Wah, gokil. Ini benar-benar saya merasa kecil banget. Karena Bang Despa bisa mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal simple, sekecil bisa mencium bau tanah bekas dari siraman hujan. Saya bahkan nggak nyium sama sekali. Saya harus banyak belajar ini kayaknya. Gimana caranya untuk mengaktifkan indera-indera ini agar lebih sensitif. Kita agak kiri sedikit, Bang. Oke. Kondisi cuaca cukup cerah. Dengan semangat, langkah kami pun mulai bergerak di antara jalanan setapak. Trek menuju ke pos 1 ini termasuk mudah. Tantangannya adalah ketika cuaca sedang hujan, itu dia bisa menjadi lebih licin. Jadi jalanan kita sejauh ini masih aman banget. Masih semangat? Let's go! Semakin jauh kaki melangkah, tantangan pendakian kian terasa. Tiap pos yang kami lalui menawarkan kondisi medan yang berbeda. Di sela-sela pendakian, kami menyempatkan istirahat sejenak sekadar menghirup udara segar. Melanjutkan pendakian, kami bertemu dengan satwa penghuni Taman Nasional Gunung Ciremai, lutung Jawa. Di sebelah kanan kita ada lutung satu ekor yang lompat-lompat. Kedengeran nggak suaranya? Oh, lagi diem dia. Jadi karena memang Gunung Ciremai ini adalah kawasan taman nasional, masih banyak sekali flora dan fauna yang bisa kita temukan. Salah satunya ada lutung, lucu banget. Dia lompat-lompat ya? Iya. Lutung Jawa masuk dalam golongan herbivora dengan makanan dedaunan, bunga, dan buah-buahan. Lutung Jawa tergolong diurnal, aktif di siang hari, dan cenderung pemalu. Perjalanan menuju ke pos 3 sudah terasa berbeda sekali nih. Mulai dari hawanya, kelembapannya, suhunya juga lebih dingin, dan treknya lebih banyak batuan-batuan besar. Terus juga elevasinya lumayan tinggi, jadi harus hati-hati. Abang aman, Abang? Ya. Di pos 3 ini ada salah satu sumber mata air yang asalnya dari Cikacuh. Tapi kalau lagi musim kemarau, ini adalah satu-satunya tempat perhentian terakhir untuk mengambil air. Karena kalau udah di atas itu biasanya dia adalah air-air hasil dari hujan. Terus juga kalau suhunya lembab, jadi makanya kalau kemarau ini yang terakhir. Bang Despa mau aku ambilin atau mau ambil sendiri? Mau ngerasain sendiri boleh? Oke, sebentar. Diarahin ya. Oke. Nah, ini saya sudah. Boleh agak maju sedikit. Maju sedikit, kalau sudah batu hati-hati. Maju lagi sedikit. Oke, yap di situ. Udah penuh, Bang. Kita cobain langsung airnya ya. Oke. Dingin banget sampai botolnya berembun. Wah, seger banget. Enak. Keringetan, capek, terus minum air dingin. Ini surga banget. Medan pendakian yang kami tempuh semakin sulit. Terlebih, cuaca mulai menusuk tulang. Kondisi seperti ini mengharuskan saya dan rombongan untuk terus bergerak guna menghindari tekanan suhu tubuh berlebih. Belum lagi terdapat kendala yang menghambat pendakian kami. Alam itu memang tidak bisa diprediksi ya. Ini jalan kita ketutup karena memang jarang juga dilewati dan juga pengaruh cuaca. Jadi ada pohon bambu lumayan banyak yang tumbang sehingga harus ditebang dulu. Tidak seperti jalur pendakian lain, Linggasana cukup jarang dilintasi oleh para pendaki. Boleh. Hal ini terkait dengan medan dan tantangan yang tersaji. Setelah melakukan sejumlah penguraian bambu yang tumbang, perjalanan bisa kami lanjutkan.
Tiba di salah satu pos, saya dan rombongan berkesempatan melihat kegiatan petugas Taman Nasional Gunung Ciremai dalam melakukan pemantauan satwa, khususnya burung. Keberadaan hutan di area Gunung Ciremai diharapkan menjadi pusat konservasi berbagai jenis flora dan fauna. Cara ini dilakukan untuk memastikan keberadaan fauna masih terjaga dengan baik. Menggunakan bahan-bahan alami, bivak kamuflase kami persiapkan. Ini pertama kalinya saya bisa melihat langsung dan juga mendengar suara kicauan burung yang berbeda di waktu yang bersamaan. Terus juga sensasi kita melakukan pengamatan sambil bisik-bisik. Itu ternyata seru banget. Abang gimana Bang dengar suara burungnya tadi? Iya, saya dengar membuat saya itu semakin bahagia. Kenapa? Karena memang kan saya nggak bisa lihat ya, tapi kalau saya dengar di alam terbuka seperti ini, kita kayak main tap umpet. Tapi ini membuat saya itu benar-benar menjadi merasakan kebahagiaan itu muncul jelas di otak saya gitu. Burungnya juga indah banget suara-suara itu tuh. Kedengeran lagi, menikmati keindahan. Itu berarti memang tidak harus melalui penglihatan ya Bang ya? Iya benar, dari pendengaran, terus kayak nih cuaca dingin, ini kan dingin cuacanya. Iya berasa itu, ya hawanya iya. ya. Nah itu enak banget buat saya tuh. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan satwa langka. Seperti elang Jawa, macan tutul Jawa, surili, dan puluhan spesies langka lainnya. Keberadaan mereka ini harus selalu dijaga. Para pendaki yang melintas dilarang mengusik, apalagi melakukan tindakan yang membuat habitat mereka terganggu. Mendaki gunung kan bukan hanya sekedar persiapan fisik, mental juga hadir. Nah disinilah saya berpikir saya bisa, saya sanggup, saya mampu, dan saya percaya pada Allah memberikan kebahagiaan dan keyakinan pada saya bahwa saya bisa.